Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan sesuai dengan yang banyak kalian request, di video kali ini kita akan bahas seputar Bitcoin dan kondisi makroekonomi atau kondisi global lah ya yang sedang terjadi akhir-akhir ini atau yang sedang terjadi baru-baru ini. Dan sebelum saya lanjut videonya, gimana nih teman-teman kabar portofolio kalian? Apakah lagi profit atau masih profit atau justru kalian sebaliknya gitu? Bang, lagi minus bang atau bang lagi mengalami drawdown bang gitu. Boleh komen di kolom komentar di bawah buat teman-teman yang berkenan. Karena kalau kita lihat ya, setidaknya per video ini saya record, yaitu di tanggal 13 Juni tahun 2025, kita bisa melihat Bitcoin ini turun dari segi harga atau price-nya ke level sekitar 103.000 US dollar per koinnya. Dan bahkan nanti kalau misalkan kita intip ya di chartnya, itu sempat menyentuh sekitar 102.000 US dollar nih per koinnya gitu. Dan nggak hanya Bitcoin, sebagian besar juga koin-koin kripto atau aset-aset kripto juga turut serta atau ikut serta mengalami penurunan harga gitu. Dan ya, di video kali ini kita akan bahas lengkap mulai dari kenapa atau kok bisa Bitcoin dan juga berbagai aset kripto ini mengalami penurunan. Kemudian kita juga bakalan bahas kondisi geopolitik ya yang sedang terjadi akhir-akhir ini atau baru-baru ini sampai ke beberapa data dan informasi lain yang mungkin menarik dan bisa menjadi tambahan pengetahuan buat teman-teman semua gitu ya atau tambahan informasi lah buat teman-teman semua. Tapi ya kayak biasa, sebelum itu disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Nah, pertama-tama di sini mungkin kita akan bahas dulu dari alasan kenapa dalam beberapa waktu terakhir adanya penurunan di harga atau price dari berbagai aset kripto dan nggak lain nggak bukan adalah alasannya karena ini teman-teman, ini adalah salah satu alasan terbesarnya ya, yaitu sepertinya kita harus melihat lagi atau menghadapi kenyataan pahit bahwasannya geopolitical tension atau tensi geopolitik di Timur Tengah kembali melonjak naik atau kembali ada lagi teman-teman, di mana di sini kita bisa lihat bahwasannya Israel ini mengonfirmasi telah melancarkan serangan militer yang cukup besar ya atau dengan skala yang cukup besar ke berbagai atau sejumlah target strategis di negara Iran, teman-teman. Yang mana di sini sebenarnya yang menjadi incarannya atau target locknya teman-teman ini agak serem ya teman-teman ya. Kalian bisa baca di sini yang diincar adalah ini teman-teman. Kalian bisa baca sendiri ya teman-teman ya. Cukup berbahaya dan serangan ini dikonfirmasi setidaknya pada hari Jumat ini yaitu tanggal 13 Juni tahun 2025 tepatnya di dini hari ya teman-teman ya. Jadi ini bener-bener hari H banget teman-teman ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwasannya operasi ini diberi nama Pricing Lion yang mana tujuan dari operasi ini menurut pengakuan yang menyerang ya itu adalah untuk ini mencegah negara yang diserang itu untuk mengembangkan ini, kalian bisa baca sendiri lah ya teman-teman ya. Dan ya kita bisa baca-baca juga berbagai informasi di sini dan karena saya juga nggak di-endorse, teman-teman boleh baca dari sumber manapun asal sumbernya kredibel dan isinya juga dapat dipertanggungjawabkan gitu. Dan di sini kita juga bisa lihat bahwasannya memang negara yang menyerang itu menargetkan ilmuwan-ilmuwan yang bekerja untuk mengembangkan ya berbagai proyek strategis yang tadi ditargetkan teman-teman, kalian bisa baca juga. Jadi mereka nggak cuman mengincar tempatnya, tapi orangnya juga sepertinya diincar teman-teman ya. Jadi ini agak-agak berbahaya memang dan teman-teman juga bisa baca-baca di sini sendiri. Intinya memang ada geopolitical tension yang sedang mencuat naik di antara dua negara ini dan akhir-akhir ini dan tentunya seperti biasa ketika ada geopolitical tension maka berbagai aset beresiko ya tentunya secara umum atau kecenderungannya akan mengalami penurunan karena tentunya uncertainty atau ketidakpastian global akan meningkat gitu seiring juga dengan adanya berita-berita seperti ini gitu ya teman-teman ya. Dan kalau kita coba lihat dari sisi sebaliknya, let's say kita lihat dari perspektifnya US. Nah, di sini kita bisa baca bahwasannya Amerika Serikat atau US lah ya, ini menyatakan bahwasannya negara yang menyerang ini menyerang negara yang diserang itu sendirian teman-teman. Jadi istilahnya bahasa kerennya adalah US itu menyatakan bahwasannya serangan Israel itu ke Iran itu adalah serangan unilateral gitu atau serangan sepihak lah bahasanya gitu. Jadi kalian bisa baca US ini ya quote unquote pasti main aman lah ya. Dia mengatakan bahwasannya dia nggak terlibat dalam serangan tersebut dan US mengatakan juga negara yang menyerang yaitu Israel memberitahu mereka bahwasannya tindakan ini tuh diperlukan untuk bela diri lah gitu-gitu. Tapi intinya teman-teman tahu bahwasannya US ini menyangkal ya keterlibatannya. Intinya US bilang enggak, gua nggak terlibat gitu. Intinya bahasa baiknya kayak gitu lah teman-teman. Dan di sini tentu ya dengan adanya berita seperti ini dan tentu ini adalah isu yang buruk karena apapun yang berkaitan dengan serang menyerang ini tentunya kita bisa tahu ya sama-sama bahwasannya itu tindakan yang buruk dan kalau kita lihat dari chart. Nah, di sini Bitcoin dan juga berbagai aset kripto
ini teman-teman mungkin bisa menemui sebagian besarnya adalah koreksi atau mengalami penurunan teman-teman ya. Dan sekali lagi keterkaitannya atau intertwine-nya saya udah katakan tadi, yang mana ketika ada serangan atau lebih tepatnya ketika ada tensi geopolitik yang naik, tentunya menyebabkan uncertainty di market atau ketidakpastian di market itu juga naik. Dan ketika ketidakpastian di market itu naik, ya kecenderungan liquidity itu akan pindah ke instrumen atau aset yang lebih safety itu teman-teman. Ya mungkin kalau teman-teman lihat seperti gold dan lain-lain, biasanya liquidity akan pindah ke sana gitu ya. Dan aset-aset yang dianggap beresiko itu biasanya akan ditinggalkan dulu oleh para investor. Lebih kurang seperti itu untuk kecenderungannya, karena memang uncertainty lagi naik. Dan dari sini kita juga bisa tahu, kita harus terima fakta bahwasannya Bitcoin ini masih dianggap ya sebagai aset yang juga beresiko gitu. Yang mana buktinya adalah dia turun gitu ya ketika memang ada kenaikan tensi geopolitik yang seperti ini. Jadi ya teman-teman juga harus realistis ya ketika melihat suatu aset gitu. Yang mana di sini kita bisa lihat Bitcoin seperti yang tadi saya katakan juga sempat menyentuh sekitar level 102.000 US dollar dan sempat naik sedikit, sempat membentuk ekor sedikit. Dan meskipun demikian kita juga per hari ini masih mendapatkan candle merah ya teman-teman ya. Dan ya kita akan bahas beberapa skenario atau potensi yang mungkin terjadi sama Bitcoin ini, tapi tentunya sekali lagi ini adalah POV saya, adalah sudut pandang saya atau berdasarkan opini saya, bisa aja keliru maupun salah. Maka dari itu teman-teman harus banget analisa mandiri dan do your own research gitu. Nah, di sini kita bisa lihat memang chart Bitcoin ya turun juga lumayan ya teman-teman ya. Yang mana kalau kita lihat dari level sekitar 100 ribuan atau 110.000 US dollar lebih tepatnya, sampai ke sekarang udah turun sekitar 5 hampir 6% teman-teman. Dan yang cukup disayangkan juga adalah kalau kita lihat dari sini. Nah, ini adalah data Bitcoin ETF flow dalam satuan million of dollar ya. Dan kita bisa lihat di tanggal 12 Juni sebelumnya juga langsung terjadi outflow teman-teman ya, sekitar 202 million of dollar. Ya lumayan teman-teman, meskipun memang sebelumnya ada inflow yang juga cukup signifikan, tapi outflow tentu berdampak negatif buat price dari Bitcoin. Dan kita juga bisa lihat memang Bitcoin ya 3 candle ke belakang turun semua. Dan di sini ada potensi jika memang Bitcoin ini selling pressure makin besar, disertai juga dengan stokastik RSI yang seperti kita lihat mulai slowing down, mulai turun teman-teman. Dan apabila hal tersebut berlanjut, maka ada potensi ya teman-teman ya buat Bitcoin ini setidaknya mungkin bisa menuju ke area support terdekatnya, di mana support terdekatnya yang jelas di kisaran 100 ribuan US dollar teman-teman. Ya let's say di sini kalau kita tandai. Nah, di sekitar 102 sampai 100 ribu US dollar mungkin di situ kita bisa marking sebagai area yang memang menjadi support untuk Bitcoin. Dan teman-teman bisa perhatikan banyak sekali pergerakan harga yang tertahan di area atau range support ini, dan ada potensi memang bisa aja tertahan di sana lagi gitu apabila memang tekanan selling pressure terus berlanjut dan ternyata banyak buyers yang mengakumulasi di sana, ya bisa aja tertahan di area tersebut. Namun jika ternyata Bitcoin ini gagal mempertahankan kisaran range 100 ribu ya teman-teman, maka dia akan turun lagi ke level-level harga yang selanjutnya. Yang mana kalau kita perhatikan di sini teman-teman, ini biar lebih jelas saya bakalan hapus atau saya udah hilang ini buat area supportnya, jadi teman-teman bisa take notes yang tadi juga. Dan di sini kalian bisa perhatikan ada area imbalance yang belum di fill nih oleh Bitcoin gitu teman-teman, yang mana area imbalance ini rentangnya juga cukup besar ya, sekitar 97.000 sampai 100.000 US dollar. Dan di situ kalau misalkan area supportnya terbreakdown, maka ada potensi juga Bitcoin ini bisa aja mengisi atau fill area imbalance atau fair value gap ya yang tertera di sini gitu teman-teman. Jadi ini juga ada potensi untuk di fill ya, at least apabila memang Bitcoin ini harus breakdown atau menembus area supportnya di sekitaran 100.000 US dollar gitu. Dan ya kalian juga bisa pantau beberapa area tersebut, yang mana area support yang ada di sekitar 100.000 dan juga area fair value gap ini gitu ya, sebagai salah satu mungkin quote on quote target perhentian dari penurunan Bitcoin gitu ya. Setidaknya dalam jangka waktu dekat ini kedua area tersebut yang bisa menjadi konfirmasi buat pergerakan atau price action dari Bitcoin ini. Dan sebaliknya, tentu di sini kita bisa melihat bahwasannya Bitcoin secara tren atau secara momentum juga still strong, atau secara jangka panjang hingga menengahnya tentu kita nggak bisa bilang ini bearish, ini masih very positif, very bullish. Dan I think kalau misalkan Bitcoin ini selama dia nggak turun ya lebih dari at least fair value gapnya, atau bahkan nggak turun sampai sini teman-teman, karena ini agak jauh ya teman-teman ya, jadi hopefully nggak koreksi sampai sana. Dan apabila memang Bitcoin ini berhasil break lagi di area supply-nya yang ada di sini, ya maybe kita bisa melihat Bitcoin ya bisa going higher atau bisa mengalami kenaikan lagi yang cukup oke gitu. Tapi memang kemungkinan itu, skenario itu udah saya sempat sampaikan di pembahasan yang lalu-lalu, karena memang so far Bitcoin masih bermain di range harganya yang di sini-sini aja, sekitar 100.000 sampai 110.000, dia masih bermain di sana. Dan ada satu hal menarik yang mungkin saya mau sampaikan ke teman-teman semua, yang mana ini sebenarnya
agak-agak hal yang cukup buruk tapi realistis, teman-teman. Jadi kita harus bicarakan yang seperti ini karena fakta ya, teman-teman, mau gimana. Jadi gini, kita tahu bahwasannya memang tadi kita udah bahas adanya penyerangan ya dari 2 negara atau lebih tepatnya dari salah satu negara Timur Tengah ke negara lainnya yaitu Israel ke Iran. Dan teman-teman pasti tahu ada suatu habit yang biasa terjadi ketika ada penyerangan seperti ini. Kan kita tahu ya, keduanya juga bukan negara kecil dan kita bisa sama-sama tahu bahwasannya kalian bayangin aja ketika kalian pemimpin suatu negara dan negara kalian diserang, apalagi fasilitas-fasilitas pentingnya dan orang-orang yang mungkin diincar dan lain-lain, ya pasti kemungkinan besar teman-teman ya, kemungkinan besar apalagi di sini dikatakan juga Israel ini bakal melanjutkan operasinya selama beberapa hari ke depan. Ini pernyataan yang bold banget teman-teman, pernyataan yang jelas banget. Ya kemungkinan besar teman-teman ya akan ada yang namanya retaliasi atau bahasa gampangnya pembalasan teman-teman. Karena nggak mungkin atau hampir jarang terjadi lah negara-negara yang ketika diserang itu nggak ngebales teman-teman ya. Kemungkinan besar apalagi dia punya power juga, dia akan retaliasi atau ngebales teman-teman. Dan pada time ini terjadi, ya tentu uncertainty-nya makin tinggi teman-teman. Dan berbalik lagi atau kembali lagi kayak yang tadi teman-teman ya, intertwine atau keterkaitannya ketika uncertainty-nya makin tinggi, kondisi geopolitiknya makin buruk, ya otomatis aset-aset beresiko seperti Bitcoin juga ya kita mungkin bisa expect bahwa akan melanjutkan penurunannya kembali gitu teman-teman. Dan ya maka dari itu mungkin tadi beberapa area yang bisa kalian pantau adalah di sekitaran 100.000 dan juga di area imbalance ini setidaknya untuk yang terdekat. Dan ya teman-teman harus realistis dan harus siap ya apapun yang terjadi gitu. Kita nggak pernah tahu, ini bukan fact juga dari saya, tapi ya kita realistis bahwasannya ada skenario atau potensi yang seperti itu teman-teman. Meskipun memang kita tahu bahwasannya Bitcoin secara tren ini masih relatively bullish ya dalam jangka panjangnya, lebih kurang seperti itu. Dan mungkin itu bisa jadi bahan pertimbangan aja gitu ya buat teman-teman semua dalam menyikapi kondisi-kondisi yang seperti ini karena memang uncertainty-nya cukup tinggi dan harapannya teman-teman bisa manage portofolio kalian dengan baik gitu ya. Dan di sisi lain kalau kita coba lihat chart dari total ya, di sini kita bisa lihat chart dari total 3. Jadi ini mungkin sekilas info buat teman-teman yang nanya altcoin gimana Bang dan lain-lain. Jadi ini representasinya ya. Jadi chart total 3 ini gampangnya adalah chart atau chart terkait market cap di market crypto ketika Bitcoin dan ETH atau Ethereum dikeluarkan gitu. Dan jadi ini pure literally altcoin aja. Dan kalau kita perhatikan ya total 3 juga terjun teman-teman karena Bitcoinnya juga mengalami koreksi dan ya most likely lah ya altcoin dan juga berbagai meme coin mungkin ini juga ikutan turun dan bahkan dia mampir lagi gitu ke demand areanya di sini. Dan ya mungkin per sekarang ini kondisinya sebagian besar altcoin yang teman-teman hold mungkin atau buat kalian yang hold altcoin atau meme coin ya mungkin sebagian besar itu harusnya lagi mengalami koreksi atau lagi merah teman-teman, lebih kurang seperti itu ya. Dan di sini kalau kita mampir ke data-data lain dulu, ada data yang menarik juga nih atau data yang interesting buat kita lihat yaitu kalau kita perhatikan dari CoinGlass. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman ada data yang sangat menarik dari Bitcoin di mana kita bisa lihat volumenya Bitcoin ini meningkat sangat signifikan dan open interestnya ya ada penurunan teman-teman, mungkin banyak yang kena stop out atau lain-lain, tapi intinya volume meningkat drastis dan open interestnya turun. Dan yang menarik di sini kalian bisa lihat di sini 24 jam terakhir ya, atau dalam 24 jam terakhir ada 458,51 million of dollar yang terlikuidasi atau yang kena margin call di Bitcoin. Ini gede banget teman-teman. Ya wajar lah ya, ini Bitcoin aset yang sudah diperdagangkan hampir di seluruh dunia dan kita bisa lihat liquidation value atau total value yang terlikuidasinya sangat-sangat tinggi. Dan yang menarik juga most likely ini didominasi oleh long position, yaitu long positionnya terlikuidasi sekitar 441,75 million of dollar. Ini gede banget teman-teman. Dan ya kalau kita perhatikan di sini wajar ya karena memang Bitcoin 3 candle belakangan ini merah dan mungkin aja orang-orang yang over leverage dan tidak menggunakan money management dan portfolio management yang baik ya kena margin call atau kena stop loss atau apapun itulah ya, kena likuidasi di sini gitu teman-teman. Dan tentu besar harapan saya teman-teman gak jadi bagian dari angka-angka ini karena memang portofolio kalian susah teman-teman dapatnya. Maka dari itu saya sangat menyarankan teman-teman jaga portofolio kalian, manage dengan baik teman-teman. Dan ya di sini kalau kita lihat juga dari analytic buat Bitcoin. Nah di sini kita bisa perhatikan dengan adanya geopolitical tension dan juga ya tensi geopolitik yang sedang naik, uncertainty yang sedang naik, ya ini harus menjadikan return Bitcoin sangat disayangkan minus di bulan Juni. Ya meskipun minusnya juga baru sedikit, minus 0,54% ya setidaknya di bulan Juni ini. Dan ya ini baru tanggal 13 Juni, kita nggak bisa judge yang gimana banget, kita nggak bisa nilai yang gimana banget. Ini juga minusnya baru masih sedikit. Dan memang secara average di kuartal 2 return Bitcoin ya masih positif gitu. Dan ya di angka sekitar plus 26,1%. Jadi ya mungkin mari kita tunggu, mungkin
Ini juga belum pertengahan Juni, masih tanggal 13, jadi masih sisa 2 hari lagi untuk menuju tanggal 15 Juni. Dan ya mari kita lihat gitu ya, at least sampai mendekati akhir Juni gimana gitu buat return dari Bitcoin ini. So, buat teman-teman gimana pendapat kalian seputar Bitcoin dan juga kondisi makroekonomi atau kondisi geopolitikal yang sedang terjadi akhir-akhir ini? Gimana menurut kalian? Boleh tulis pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah, siapa tahu kita bisa diskusi bareng. Dan ya buat kalian yang mungkin mau request atau tertarik untuk pembahasan topik tertentu, let's say tadi teman-teman nonton video saya dan tertarik buat saya bahas lebih lanjut terkait altcoin atau mungkin altcoin season atau mungkin koin-koin tertentu yang teman-teman lagi hold dan lain-lain, boleh kalian request aja di kolom komentar di bawah. Dan sesuai janji saya dan seperti biasa juga, kalau banyak yang tertarik, banyak juga yang request topik serupa, bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Dan ya mungkin itu aja buat video pembahasan kali ini. Ya meskipun cukup panjang tapi hopefully bisa bermanfaat dan memberikan ya at least informasi dan knowledge buat teman-teman semua ya lah ya. Ya lebih kurang seperti itu. Thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.